Sederetan alasan pengangkatan CPNS dan P3K 2024. Teman-teman, kali ini kita akan melihat bagaimana alasan dari pihak-pihak berwenang perihal penundaan pengangkatan CPNS dan P3K 2024. Langsung saja teman-teman, kita masuk ke pembahasannya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Rini Widiantini memastikan jadwal pengangkatan calon pegawai negeri sipil CPNS diundur menjadi 1 Oktober 2025, sedangkan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K menjadi 1 Maret 2026. Bagaimana penyesuaian jadwal pengangkatan ASN 2024 ini dilakukan berdasarkan keputusan bersama pemerintah dan Komisi 2 DPR RI pada rapat dengar pendapat pada hari Rabu 5 Maret 2025 kemarin. Kan baru diputuskan barusan, DPR sama pemerintah sudah sepakat untuk semuanya akan diselesaikan Oktober untuk CPNS, kata Rini usai rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Rabu 5 Maret 2025. Ada beberapa alasan utama yang melatar belakangi penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS dan P3K 2024 ini. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menjadi pertimbangannya. Yang pertama adalah agar semua CPNS bisa diangkat serentak. Rini mengatakan jadwal pengangkatan CPNS disesuaikan menjadi Oktober 2025, bukan penundaan, melainkan agar semua CPNS bisa diangkat secara bersamaan. Hal tersebut mempertimbangkan kebutuhan penataan serta penempatan ASN untuk mendukung program prioritas pembangunan. Penyesuaian ini mempertimbangkan untuk menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN hingga penataan ASN nasional secara menyeluruh, katanya. Itu adalah perkataan dari Bu Rini selaku Menteri Pan RB di Republik ini. Yang kedua, diklaim bukan karena efisiensi anggaran. Ia mengklaim bahwa penyesuaian pengangkatan CPNS itu bukan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Karena, kata dia, pihaknya perlu menyelesaikan pengumuman-pengumuman terkait CPNS di berbagai instansi. Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN, tetap diangkat sebagai pegawai ASN. Kata dia. Yang ketiga, evaluasi proses pengadaan CASN. Setelah melalui proses pengadaan CASN, Rini mencatat adanya beberapa aspek yang perlu dievaluasi, termasuk keterlambatan penyelesaian dan pengadaan CPNS di sejumlah instansi. Selain itu, ada juga usulan penundaan seleksi oleh beberapa daerah. Yang kedua adalah usulan formasi yang disampaikan pemerintah itu tidak optimal, jadi tidak sesuai dengan data kami, kata dia. Kemudian kata dia, maksudnya itu adalah Ibu Rini Widiantini, instansi yang tidak mengusulkan formasi sesuai kualifikasi pendidikan dan jabatan bagi pelamar yang sudah terdata di dalam database BKN. Selain itu, ada juga pelamar yang mendaftar pada unit kerja yang tidak sesuai dengan data yang bersangkutan. Yang keempat adalah menuntaskan pengadaan CASN. Rini menyebut sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan calon ASN atau CASN, begitu juga dengan formasi jabatan dan penempatannya. Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati, kata Rini melalui keterangan resmi kementerian pada hari Jumat 7 Maret 2025 kemarin. Yang kelima, agenda transformasi manajemen ASN. Rini juga mengatakan penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara tahun 2025 ini untuk mendukung agensi transformasi manajemen ASN. Poin pertama dari agenda itu adalah transformasi rekrutmen dan jabatan. Agenda tersebut diyakini sebagai intisari dari Undang-Undang Nomor 20/2023 tentang ASN. Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif. Kata ini dikutip dari keterangan resmi Kementerian pada Sabtu 8 Maret 2025. Sebelumnya, setiap instansi memiliki penetapan terhitung mulai tanggal atau TMT masing-masing. Dengan ditundanya pengangkatan CPNS, pemerintah melalui Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara ingin menyamakan TMT. Yang keenam adalah penyelesaian tenaga non-ASN. Sementara itu, menurut Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pan RB Abbas Subagja, alasan menunda pengangkatan CPNS karena ada penyelesaian tenaga non-ASN melalui 2 tahapan.
CPNS yang tidak masuk pada tahap 1 diberi kesempatan di tahap 2. Bahkan kata Abah, pemerintah memberi kesempatan 2 kali perpanjangan. Selain itu juga kami melakukan penataan-penataan untuk ASN, kata Abah dalam keterangan resmi yang disiarkan di kanal YouTube Kementerian PAN-RB pada hari Kamis 6 Maret 2025. Jadi teman-teman, penundaan pengangkatan CPNS dan P3K ini yang pelaksanaan seleksinya dilaksanakan pada tahun 2024 yang seharusnya sudah ada yang diangkat, sampai saat ini belum diangkat karena kebijakan ini. Tadi yang sudah kita bacakan alasan-alasan mereka itu untuk menundanya. Jadi teman-teman, karena terjadinya penundaan ini banyak atau bahkan keseluruhan CPNS dan P3K yang harusnya diangkat segera melaksanakan unjuk rasa ataupun demonstrasi ke instansi pemerintahan termasuk ke DPR RI, Kemenpan RB dan juga ke kantor ataupun ke istana presiden. Itu yang dilakukan teman-teman, di mana teman-teman calon ASN tersebut berharap dan juga mengajukan aspirasi mereka untuk tidak ada namanya penundaan, karena itu sudah melanggar hak-hak yang mereka sudah lewati. Mereka sudah mengikuti seleksi di tahun 2024 kemarin yang seharusnya sudah diangkat tapi diundur sampai 1 tahunan. Jadi seluruh CASN yang sudah lolos di tahun 2024 kemarin merasa itu adalah sebuah hal yang tidak adil buat mereka, karena penyelenggara di sini Kemenpan RB sudah melanggar jadwal yang mereka buat sendiri. Jadi teman-temanku, calon aparatur sipil negara baik itu yang di CPNS ataupun P3K, mari kita kawal informasi ini, jangan sampai ada permainan di balik apapun, dan kita berharap tidak ada perubahan-perubahan jadwal untuk CPNS dan juga P3K untuk segera diangkat pada tahun 2025 ini. Sekian dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam sesi kali ini, kiranya bermanfaat dan juga sekali lagi ajakan teman-teman untuk kita kawal. Jangan sampai ada ketidakadilan dalam proses rekrutmen CASN pada tahun 2024 yang sampai tahun 2025 ini masih terjadi ataupun berjalan prosesnya. Semangat selalu, terima kasih.